berpesan untuk semuanya saja, untuk diri saya sendiri ya, kita berusaha untuk hati-hati dan kita berusaha untuk tetap waspada Pak, untuk tetap waspada dalam hal-hal seperti ini. Sampai tentang masalah juga ya, masalah kayak berkaitan tentang masalah sholat gitu, itu mohon diperhatikan ya, karena sholat itu jembatan keridhaan Allah dan kemudahan daripada kita. Saya tadi itu sempat membaca ya, ada sebuah fatwa dari seorang ulama namanya Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Jadi beliau itu punya dua buku, Fatawa Al-Hadithiyah dan Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra. Itu ada pertanyaan diajukan kepada beliau niku tentang ada seorang yang sholat itu, kalau sholat asar itu senantiasa di akhir waktu. Kalau sholat asar senantiasa di akhir waktu. Pokoknya sebelum matahari tenggelam itu baru sholat asar. Terus begitu. Ditanya oleh beliau. Yang ditanyakan itu apakah orang ini berdosa, nomor dua apakah orang ini keluar dari keadilan. Orang itu baik kan namanya adil, kalau jelek namanya fasik. Apakah fasik dan dia berdosa atau bagaimana? Nah, di situ jawaban beliau itu sangat bagus sekali. Beliau menjawab dari dua dimensi fikih dunia dan dimensi fikih akhirat. Dimensi fikih dunia niku beliau jawab, ini penting ya, dia tidak berdosa. Ini dimensi fikih dunia itu dia tidak berdosa kalau sholat asar di akhir waktu. Mulai berdosa itu kalau sholat asar sengaja dikeluarkan dari waktunya, itu baru berdosa. Tapi kalau sholat asar di akhir waktu itu secara fikih dunia, fikih memang fikih yang kita pelajari biasanya itu adalah tidak berdosa. Itu hanya jatuhnya kurang afdol saja, tapi tidak sampai dosa karena masih sholat di waktunya itu, walaupun di akhir waktu ya. Dan orang ini tetap dihukumi sebagai seorang yang adil. Adil itu artinya tidak fasik karena dia tidak berdosa, tidak maksiat tidak berbuat satu kemaksiatan karena sholat asarnya di akhir waktu. Tapi kemudian beliau ini di akhir fatwanya menambahkan, apa kata beliau? Walakinnahu yanbaghi ayat ruka dzalika aukamaka. Tapi seyogyanya orang ini meninggalkan kebiasaan sholat asar selalu di akhir waktu. Kenapa? Karena beliau kemudian membawakan hadis bahwasanya salah satu karakter orang-orang munafikin itu malas ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, malas menggampangkan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai sholat asar di akhir waktu. Usahakan kalau sholat asar dan sholat fardu lain itu di awal waktu. Itu sebaik-baik amal itu sholat di awal waktu. As-sholatu fi afdoli waktiha, sholat di awal waktu itu paling afdol. Amalan yang paling afdol sholat di awal waktu. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ditanya ayul a'mali afdol ya Rasul, apakah amal yang paling mulia, kata Nabi salah satunya ada tiga, disebutkan satunya apa? As-sholatu ala waktiha, sholat di awal waktu. Ini dimensi dua Pak. Maka saya di sini ingin memberikan satuan. Ini saya sampaikan karena nanti kalau lupa itu kadang sudah apa faedahnya apa itu lupa, maka saya mau ingat. Jadi dua dimensi ini bisa kita ambil begini. Fikih dunia dengan fikih akhirat tadi. Untuk kita ini sebagai seorang muslim, untuk kita ini kita menerapkan prinsip ketat kalau ke diri kita. Prinsip ketat dan ideal itu ke diri kita.
Ya untuk diri kita itu, sholat di awal waktu, jangan nunda-nunda gini-gini, untuk ke kita. Kemudian fikih dunia itu kelonggaran itu untuk ketika berinteraksi muamalah dengan sesama muslim. Jadi jangan dibalik ya, kalau ke orang lain ketat, kalau diri kita longgar. Kebalik nih. Tapi ketat itu untuk diri kita, hukum-hukum ketat itu untuk diri kita, ke kita. Tapi kalau untuk orang lain, kita itu melonggarkan diri, memberikan toleran kepada orang lain. Contoh gini ya. Di tempat saya itu kan banyak pabrik, jadi saya tahu sekali banyak anak-anak kos, karyawan pabrik itu Pak. Ya ABG itu baru lulus SMA, kerja pabrik gitu kan. Masyarakat awam ya, jelas awam Pak. Ya ada yang jilbaban, ada yang enggak, banyak yang enggak juga, dan seterusnya. Itu kalau sholat subuh Pak, kalau sholat subuh itu ya rata-rata itu jam 6 lebih, kadang sudah hampir matahari terbit baru sholat Pak. Anak-anak ABG, cewek-cewek itu Pak. Karena kan walaupun tempat saya nggak ngontrakkan kos ya, tapi kan dekat-dekat dengan kos-kos itu banyak sekali. Nah ini kita sikapi dengan fikih dunia kalau seperti ini, yaitu sudah sah, tidak berdosa. Kita memberikan kelonggaran, kenapa? Karena itu masih lebih baik daripada mereka tidak sholat. Ya, sebab hidayahnya baru sampai situ Pak. Ada hidayah yang ideal, hidayah ideal itu sholatnya di awal waktu. Ada hidayah yang kurang ideal, sholatnya di akhir waktu. Kita beri toleransi kepada orang-orang seperti ini secara fikih dunia kepada orang lain, karena kita lebih mementingkan bahwasanya itu itu masih tergolong daripada melaksanakan kewajiban, belum berdosa kendati kurang ideal. Ya kita doakan mereka nanti suatu saat bisa ideal, sholat di awal waktu dan seterusnya. Tapi ya kita toleransi. Kenapa? Ya mereka nggak pernah ngaji, mereka nggak pernah kenal istilahnya itu pengajian, guru-guru agama. Jadi awam bener Pak. Ya agama itu cuma diambil dari pelajaran waktu SMA tok Pak, yang kurang membekas dan seterusnya. Makanya ya sholat ya biasa, sholat di akhir waktu sering gini dan seterusnya. Nah ini cara kita menyikapi muamalah tadi kepada manusia itu, kita harus punya dua dimensi, dimensi longgar dan dimensi ketat. Paham betul nih? Jangan sampai nanti orang-orang seperti itu kita celah, yang akhirnya malah tidak sholat. Gara-gara celaan kita malah ya tidak sholat subuh sekalian, gitu. Paham betul nih? Nah kan nanti nih ketemu, saya itu sering Mbak ketemu anak-anak BG. Duh, ada bahkan yang sholatnya subuh niku matahari mas terontong-terontong sholat subuh. Loh matahari ini itu udah terbit Pak, sudah padang, sudah terbit. Mau mas sholat subuh Pak? Ya sudah, gimana? Itu jatuhnya kodoan, bukan adaan ya. Kodoan itu bayar sholat subuh, jadi kodoan. Ya sudah, ya gimana? Itu masih lebih baik daripada meninggalkan sholat subuh. Ya kita khusnudzan mungkin ketiduran, ini caca ABG itu kan ya gitu ya, begadang sampai jam 2 jam 3 baru tidur, pas sholat subuh kesiangan, akhirnya sholat subuh jam 7, kadang jam 8 baru sholat subuh, ulu sholat subuh. Nah itu kalau kita terapkan dimensi ini, kita itu akan menjadi sosok yang sangat rahmat, mengasihi manusia, mengasihi kaum muslimin. Ya, kalau kita punya kesempatan, kita beri support untuk sholat subuh di awal waktu ya. Ya kalau belum, pelan-pelan hidayah itu bertahap dan berproses.